إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan sekarang sampai pada bab adabul ghusl, tuntunan yang berkaitan dengan mandi. Mandi kok pakai dituntun segala di dalam Islam gitu. Bukan anak umur 2 tahun, 3 tahun yang diajari mandi. Mandi, ada mandi yang disyariatkan, ada mandi yang semata-mata itu hajat manusia. Karena badannya kotor terus mandi, gatel terus ramas, rambutnya gatel terus ramas. Tidak sekedar itu, tapi mandi di dalam Islam itu ada mandi yang disyariatkan. Dan agama terdahulu sudah hilang tentang syariat mandi. Jadi orang Nasara tidak mengenal mandi yang disyariatkan. Nah, apalagi agama-agama sebelum Nasara sudah hilang syariat terdahulu. Nah, dan di dalam Islam disyariatkan, bahkan dijelaskan yang penting sunnah, yang penting sah, dan dijelaskan juga diberi apa tuntunan yang sempurna dan terjaga sampai hari kiamat syariat ini. Semua syariat Islam itu akan terjaga sampai hari kiamat. Nah, innal ghusla ay al-istihmam minal umuri allati yahtajuha al-insanu al-muslim. Bahwa mandi itu masalah yang sangat dibutuhkan oleh orang Islam. Adapun orang yang tidak Islam dan merasa butuh, ya, sawa'un kana dzalika li raf'i hadatsin kal janaba aw ghairiha. Kebutuhan umat Islam, ya, di dalam segala urusan, baik yang berkaitan dengan mandi junub supaya menghilangkan hadas besar, au kana bi ghardi tanadzuf, atau untuk urusan kebersihan, karena Islam itu juga mengajarkan kebersihan dan ada pembahasannya sendiri, beda dengan kesucian, karena kadang-kadang kotor tidak berarti najis. Nah itu, dan bersih itu juga ajaran di dalam Islam. Nah, awit tabarrud, atau untuk mendinginkan badan, dan keadaannya misalnya waktu puasa. Nah, terus mendinginkan badan. Nah, intinya bahwa ada aturan-aturan dan
tidak hanya satu macam mandi di dalam Islam. Au ghairu dzalika, atau untuk yang tujuan lain. Wa yang bagi lil muslimi ay yata'allamal adab al muta'alliqa bil ghusl. Karena itu di dalam bab adab hendaknya orang Islam itu faham adab dan tuntunan-tuntunan tata cara mandi di dalam Islam itu seperti apa. Kenapa? Karena ada yang asal, yang penting sah, ini yang disyariatkan, dan ada yang setiap langkahnya itu ngikutin tuntunan yang menjadikan orang itu kehidupannya teratur sesuai dengan tuntunan dan menjadi baik. Iya. Nah, adapun yang diajarkan di dalam Islam adalah an-niyah as-salihah. Yang pertama adalah niat yang baik. Mau mandi niatnya dengan niat yang baik. Fayanwi al-muslimu niyatan masyru'a salihah fi ghuslihi. Maka orang Islam itu kalau mandi harus meniatkan seperti apa mandi yang akan ia lakukan, yang cocok yang akan ia lakukan. Niatnya harus paham. Kenapa? Misalnya begini, wanita suci dari haid, niatnya mandi junub. Bukan mandi junub. Junub itu berkaitan dengan laki dan perempuan, atau berkaitan dengan jadi mandi haid, mandi nifas itu. Nah, misalnya gini, pagi hari di hari raya, niatnya apa? Mandi hari raya, karena mandi hari raya itu sunnah. Hari Jumat beda dengan mandi hari raya. Kenapa? Karena mandi Jumat itu ulama berbeda, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Dan ini menunjukkan beda dengan mandi hari raya. Beda, kenapa? Ada hadis yang teksnya itu wajib. Loh, mandi wajib lah kalau gitu mandi junub. Nah, mandi wajib tidak berarti junub. Rasulullah SAW bersabda, "Ghuslu yaumal jumu'ati wajibun." Mandi hari Jumat itu wajib. Lah kenapa kok pakai ada yang mengatakan sunnah? Ya karena ada hadis lain, "Man tawadda'a yaumal jumu'ati fa biha wa ni'mat, wa man igtasala fa huwa afdal." Siapa yang wudu saja pada hari Jumat, maka itu sudah sah dan itu sudah baik. Dan siapa yang mandi, maka itu lebih utama. Dan ada yang memahami mandinya itu adalah wajib, tapi tidak mempengaruhi tentang kewajiban Jumatnya. Seandainya dia untuk ibadah Jumat itu hanya wudu itu sah, tapi kalau dia tidak mandi, dia meninggalkan kewajiban mandi. Nah, jadi berdiri sendiri. Yang kayak gitu tuh kayak orang sholat tidak pakai sutro, sholat tidak pakai pembatas. Nah, ulama berbeda pendapat di dalam menetapkan hukum memakai pembatas dalam sholat, karena dalil-dalilnya sangat kuat. Ini hukumnya apa? Ada yang mengatakan wajib dan masih ada yang mengatakan sunnah, ya. Nah, tapi yang mengatakan wajib pun kalau tidak dilakukan sholatnya tidak batal. Jadi orang yang sholat nggak pakai pembatas, padahal ada kewajiban yang tidak dilakukan yang berkaitan dengan sholat. Nah, tapi sholatnya tetap sah, tapi dia dosa tidak memakai pembatas waktu sholat. Nah, jadi sendiri-sendiri ya. Nah, kembali ya, karena seperti itu maka mandi itu harus sesuai niatnya dengan apa yang pas atau yang cocok dengan mandinya. Fa in kana ghuslan minal janabati nawa ayyatatahhara minal hadats ay minal janabah liyastahillal ibadah wassalah. Misal kalau mandinya itu mandi junub, maka harus ada niat mandi junub supaya hadas besarnya terangkat, supaya kalau sholatnya sah. Adapun orang yang pagi-pagi dalam keadaan junub, rambutnya gatal terus
pikiran mandinya, niat mandinya itu hanya supaya bersih, supaya kepalanya atau rambutnya tidak gatal, maka dia masih belum mandi junub. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Nah itu. Wa in kana ghuslu tabarrudin nawa'i yubarrida jasadahu min syiddatil harri liyakuna awana lahu 'alal ibadah. Ya. Dan apabila mandinya itu untuk mendinginkan badan karena cuacanya panas, maka hendaknya tidak sekedar supaya mendapatkan dinginnya badan, tapi supaya badannya terasa dingin dan untuk ibadah bisa kuat. Dengan begitu mandinya sendiri dapat pahala. Nah itu. Dan ini masuk di dalam bab hajat dunia apabila dikaitkan dengan syariat. Ya, diniatkan supaya itu bisa jadi sarana untuk kebaikan akhirat atau kebaikan agama, maka hajat dunia itu jadi pahala atau jadi ibadah. Misalnya begini, orang lapar badannya lemes. Orang lapar badannya lemes. Kenapa kok lemes ya itu? Dari pagi belum makan sampai malam ini, akhirnya lemes ya. Nah, supaya semangat gimana? Makan. Nah, tapi kalau Anda makan, jangan sekedar hanya supaya semangat. Kenapa? Supaya tidak hanya dapat dunia, supaya dapat pahala, supaya badannya tidak lemes, semangat untuk ibadah dimunculkan di dalam hatinya. Dengan begitu maka makan ini jadi sarana ibadah, maka hukumnya seperti tujuan. Nah itu akhirnya dapat pahala. Makan dapat pahala. Kenapa? Karena supaya badannya tidak lemes, semangat untuk ibadah. Nanti setelah makan sehat, gesit, kuat, tapi enggak untuk ibadah. Tapi enggak ibadah gimana? Yang penting makannya sudah dapat pahala. Kenapa? Karena makannya tadi diniatkan untuk supaya kuat ibadah. Nah, jadi itu. Sering mendengar kalau orang buka habis maghrib kekenyangan, terawihnya keberatan, terus ngantuk gitu ya. Sering kali ya. Nah, itu berarti niat bukanya tidak untuk ibadah, malah menjadi melemahkan ibadah. Nah itu coba kalau seandainya hadir di dalam niatnya makan untuk ibadah, tidak akan sampai kekenyangan. Bahkan kita juga sering mendengar orang, loh ngapain kok sedikit sekali? Kalau banyak nanti terawihnya tidak kuat. Kan berarti itu ada niat sedikit saja supaya terawihnya kuat. Jadi makan sedikit ini tujuannya supaya terawihnya kuat. Itu berarti ada niat untuk ibadah. Nah maka sedikit dan banyak, dia hanya ngambil sedikit itu dapat pahala ibadah. Kenapa? Karena sedikit tujuannya untuk buat ibadah. Sebagaimana yang kelemesan karena seharian belum makan supaya kuat ibadah, maka di sini mengurangi makan juga supaya ibadahnya kuat. Nah itu. Nah karena itu penting untuk mengaitkan niat makan atau niat perbuatan dunia dijadikan sebagai sarana ibadah atau sarana agama. Nah, wa in kana ghuslu tanadzufin nawa tandzifa badanihi minal adrani wal awsakhi wa tadhibi raihatihi taqarruban ila Allah bidzalik. Nah, bahkan seandainya murni mandi supaya bersih, ya orang habis tidur kan nanti badannya itu enggak bersih, mungkin karena pengaruh minyak
kulit, maksudnya kulit kan berminyak, atau karena sesuatu gitu ya, pengaruh tidur, pengaruh apa, nah supaya bersih. Karena kalau pagi itu tidak mandi, nanti akhirnya seandainya berangkat sekolah, kalau ngajar, kalau ke kantor itu gitu, dia tidak menempeli kotoran di badannya, tapi badannya kotor karena belum mandi. Nah, karena itu ketika mandi seandainya mandi murni kebersihan, hendaknya niatnya tetap membersihkan kotoran supaya bersih, supaya baik, baunya segar gitu. Dan supaya dekat kepada Allah, karena Allah itu senang dengan yang baik, yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka keindahan. Nah, supaya disukai, supaya dicintai oleh Allah gitu. Nah, dan supaya tidak mengganggu orang. Supaya tidak mengganggu orang. Nah, jadi diniatkan kayak gitu, sehingga tetap meskipun hanya sekedar mandi kebersihan dapat pahala. Bahkan wa hatta la tata'adza al malaikah min raihati badani, bahkan supaya malaikat tidak terganggu dengan bau badannya. Kenapa? Karena ada riwayat malaikat itu terganggu gitu dengan bau yang tidak enak dari orang. Wa nahwi dzalika, dan semisalnya. Dan semisalnya maksudnya dan niat-niat yang baik yang dikaitkan dengan sarana ibadah atau sarana agama. Nah, alat tabutani yang kedua, al-iqtisadu fil ma, tidak boleh boros-boros air. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang boros di dalam segala hal, termasuk boros air untuk wudu, untuk mandi. Tidak boleh boros-boros air. Fala yufritul muslimu fi istimalil ma'i indal tisalihi, maka tidak boleh boros-boros orang Islam itu dalam menggunakan air untuk mandi. Fa inna dzalika tadyi'un lil ma', itu menyia-nyiakan air. Lakin yadasilu muqtasidan fil ma' kama kana yaf'aluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mandi itu yang standar. Muktasid itu sedang atau standar, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Wa bihaitsu la yazidu 'anil miqdari alladhi haddadahu alaihi salatu wassalam. Adapun kalimat ini, bihaitsu la yazidu 'anil miqdar alladhi haddadahu alaihi salatu wassalam, yang mana hendaknya tidak melebihi ukuran yang digunakan oleh Nabi SAW, yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Ya. Nah, tapi kalau kayak gitu, maka kalau di zaman kita bisa mungkin kalau pakai alat, kayak alatnya cuci mobil, itu bisa ya. Alat cuci mobil itu akhirnya bisa pakai air sedikit ya. Kenapa? Karena di sini itu hendaknya tidak lebih dari yang disabdakan oleh Nabi. Lah, Nabi bersabda tentang kadar air untuk mandi di mana? Al-ghuslu sa'un wal wudhu'u muddun. Mandi itu 1 sok. Kalau wudhu itu 1 mud. Bapak ngerti 1 sok? 1 sok berapa? 2,5 liter. 2,5 liter. Ya. Mandi syariat itu ndak ada. Mandi syariat ndak pakai keramas. Mandi syariat itu mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ndak ada mandi syariat nggak pakai keramas atau nggak pakai rambut, itu ndak ada. Mau yang sunnah mau yang wajib sama, bedanya hanya niat sama hukum. Ya, niat itu waktu mengamalkan, hukum itu hukum mandi. Nah, niat itu orang yang melakukannya. Nah, adapun tata cara mandinya dan kadar dan semuanya mandi yang disyariatkan itu 1. Maksudnya tata caranya 1.
yang sempurna ngikutin tuntunan kayak begini. Nah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki 1 sok. Kalau mandi bapak berapa sok? Baru pemanasan bisa-bisa sudah 2 sok. 5 gayung ya. Yo, 5 gayung sendiri baru pemanasan, belum apa-apa ini. Lah mandi kok pakai pemanasan. Nah, kalau pakai semprotan mobil itu bisa. Bukan shower. Kalau shower gak cukup 1 sok. Semprotan buat cuci mobil tuh. Karena saya tanya, loh itu 1 mobil habis berapa ini? Ya maksimal 3 liter. Itu untuk pertama. Setelah itu untuk nyapu, terus semprot lagi semuanya sak bawah-bawahnya itu maksimal 3 liter. Jadi lo awal dulu setelah itu saya betul-betul tahu, subhanallah ya. Jadi disemprot kayak airnya kayak gitu, ternyata itu angin yang diatur kayak gitu, hampir nggak ngalirkan air di bawah itu, cuman tetes-tetes gitu aja. Nah, jadi itu. Nah itu bisa, gitu ya. Nah adapun di antara ulama kadar yang dipakai oleh Rasulullah SAW itu adalah yang pertama normal di zaman Nabi dalam keadaan seperti keadaannya Nabi, ya. Nah dan meskipun begitu di zaman Nabi pun banyak yang kesulitan mandi seperti itu. Ada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu cucu Nabi, sepupu Nabi sallallahu sepupu Nabi sallallahu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu sepupu Nabi sallallahu. Sepupu Nabi sallallahu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang mandinya Rasulullah sallallahu gitu. Awalnya tanya tentang seberapa air itu cukup untuk mandi junub. Qala sok. Ibnu Abbas menjawab 1 sok. Qala ma yakfini. Ini di zaman sahabat dia. Yang bertanya menjawab, tidak cukup buat saya 1 sok untuk mandi junub. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kana yakfi man huwa awfa minka syahran wa huwa khairum min. 1 sok itu cukup dulu dipakai mandi oleh orang yang rambutnya lebih lebat, jenggotnya lebih lebat, dan dia lebih baik daripada kamu. Yuridu Rasulullah SAW. Yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah Rasulullah SAW. Nah, jadi Rasulullah SAW kalau tidak sedang potong rambut, itu rambutnya lebat dan jenggotnya itu sangat lebat, ya. Dan yang jenggotnya mirip dengan Rasulullah sampai menutupi 2 pundaknya itu adalah Ali radhiyallahu anhu. Ada beberapa sahabat yang disifati jenggotnya menutupi 2 pundaknya. Maksudnya gini, itu dilihat dari depan itu sampai pundak, sampai kedua pundak. Pernah lihat orang jenggotan di sini membesar gitu ya? Nah gitu terus lebih lagi terus ke bawah. Nah, ada orang yang jenggotnya itu meskipun dari samping itu cukup banyak itu langsung jatuh sehingga nggak mengembang, dan ada yang kan gitu ya. Nah sampai menutupi 2 pundak. Maksudnya menutupi kan dilihat dari depan pundaknya, kalingan, bahasa Jawa kalingan jenggotnya. Karena itu kalau wudhu sama bawa air untuk mukanya terus diarahkan ke jenggotnya, tangannya dimasukkan ke jenggotnya.
Jadi kayak tangannya itu kayak dipakai sisir supaya air itu membasahi jenggotnya. Nah itu. Wasau ma bainal arba'a ilal khamsa minal amdad. Dan satu sok itu antara 4 sampai 5 mud. Tapi yang gampang bagi kita sok itu adalah ukuran zakat fitrah. Nah, kenapa? Karena zakat fitrah kan kita sudah langsung kenal semuanya gitu ya. Zakatul fitri sok, zakat fitrah itu 1 sok. Zakat fitrah 2,5 kilogram. 2,5 kilogram kalau di timbang 2,5 kilogram air sekitar 2,5 liter. Ya, 2,5 liter. Kalau timbel ya kecil-kecil gitu 1 kilo, 1 genggam 1 kilo. Tapi kalau air 1 liter kurang lebih 1 kilo. Nah, berat mana? Air sama minyak? Berat air. Berat air. Untuk membuktikan kalau minyak itu jatuh, minyak itu di atas. Nah, jadi berat air daripada minyak. Berat jenisnya berbeda. Nah, kalau kita nggak ngerti teori kayak gitu ya, semua orang akan mengatakan ya berat minyak kan kental. ternyata keliru. Jadi kalau cairan dengan air itu di bawah, dia di atas, itu berarti yang di bawah itu lebih berat. Nah, untuk ngecek itu kalau jumlah itu cukup banyak dengan takaran yang sama, nanti bisa dicek. Nah, kita nggak nyangka ternyata minyak itu lebih ringan, misalnya minyak Vilma gitu ya, atau minyak Bimolia, ternyata dengan air itu lebih berat air. Nah, kalau oh iya ya, akhirnya masuk akal. Nah, kalau nggak ada teori, nggak ada pemberitahuan gitu ya enggak lah ya, berat minyak lah daripada air. Loh, itu bermanfaat. Maksudnya paham kayak gitu itu bermanfaat gitu. Kenapa? Karena ada bahasa tipuan mata. Kan gitu ya? Ada bahasa tipuan mata, ada bahasa tipuan pikiran. Mungkin di daerah kita tipuan pikiran tidak umum. Di dalam Islam ada. Karena itu sahabat ketika pemahamannya gini, kok hadis kok kayak gitu, kok nggak cocok dengan akalnya ini yang salah, ikut hadis. Nah, tidak lama dari seperti itu Allah jadikan akalnya itu alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Karena sekarang betul-betul nyata bahwa pemahaman ini hadis itu yang benar. Pemahaman kita tadi itu sekarang nyata difahami salah. Nah, jadi gitu. Jadi sahabat itu kalau sudah ada hadis, bahasanya difahami oleh sahabat, tapi pemahamannya mosok. Ini pikiran yang salah. Hadis pasti benar. Itu keimanan itu kayak gitu. Nah, jadi ada tipuan pikiran, ada tipuan mata. Dan kayak tadi itu, kalau orang itu nggak ngerti teori, terus nggak ngerti terapung dengan ndak itu mana yang lebih berat gitu ya. Nah, ternyata gitu-gitu itu manfaat. Ada kaitannya juga. Nah, kan banyak kita berpemahaman atau kita mendengar orang gak masuk akal lah gitu. Sahabat itu pemahamannya hampir semua ayat, semua hadis itu masuk akal. Yang tidak masuk akal padahal itu bisa dinalar langsung ini akalnya yang salah, Rasulullah tidak salah. Jadi kayak gitu. Nah, dan itu cara beragama yang baik. Karena itu orang itu jangan mengedepankan akal apabila ada ayat atau apabila ada hadis. Nah, jadi itu.
Wal mud ma yamla'u yadur rajuli al mu'tadil. Dan satu mud itu yang memenuhi yamla'u yadair rajuli al mu'tadil. Dan satu mud itu yang memenuhi dua tangan orang yang normal. Di situ artinya satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua telapak tangan. Ya, karena air jadi dua telapak, tapi di sini nggak disebutkan telapak dua tangan gitu aja. Memenuhi dua tangan. Dan satu mud itu yang memenuhi dua tangan orang yang normal. Wa su'ila Jabir radhiyallahu an anil husli. Dan Jabir radhiyallahu an bertanya tentang mandi. Faqala yakfika so. Cukup satu sok untuk mandi. Faqala rajulun ma yakfini. Maka tadi kita katakan bebas. Nah, di sini riwayat Jabir radhiyallahu an ditanya oleh seseorang tentang mandi. Lalu ia menjawab yakfika so'un. Kalau yang tadi itu yang Ibnu Abbas itu so'un yakfika. Kalimatnya berubah kebalik gitu aja. Cukup buatmu satu so'. Kalau so'un yakfika, satu so' cukup buatmu. Apa doai? Cuman namanya orang ya kalimatnya oh ini baliknya gitu. Jadi kayak gitu. So'un yakfika. Faqala rajulun ma yakfini. Nggak cukup buat saya. Faqala Jabir kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairun minka. Satu so' itu dulu cukup digunakan mandi untuk orang yang rambutnya lebih lebat daripadamu dan dia lebih baik darimu. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walil asafi fa innal ba'da. Tadi kita katakan lah kalau di zaman kita bagaimana? Jadi di zaman kita itu apabila mandi itu misalnya sudah berusaha irit tapi ternyata tidak cukup satu sok, maka wallahu alam insyaallah tidak disebut dengan boros. Kenapa? Karena sedikit, yang kedua cukup, yang ketiga boros, itu tergantung keadaan. Tergantung keadaan. Nah, jadi itu. Dan ini penting gitu ya untuk difahami bahwa ada pemahaman yang berkaitan dengan pemahaman irit. Oh, itu di Indonesia irit. Oh, itu kalau di Arab itu boros. Nah, itu bisa gitu. Dan juga sebaliknya. Gitu ya. Nah, sekarang orang Arab, enggak usah orang Arab. Jenengan kalau lagi di Saudi mandi pakai 1 liter air gitu. Dikit-dikit itu bisa cukup. Padahal orang Indonesia, kenapa? Karena di sana itu badan tidak mengeluarkan minyak, tidak mengeluarkan keringat. Nah itu. Terus kalau enggak ada sabun, yang penting mandi. Akhirnya mandi itu musim panas. Musim panas itu nggak pakai pemanas, air itu kepanasan. Yang pernah betul-betul merasakan, nggak kuat. Air shower dinyalakan, nggak kuat. Akhirnya keran dinyalakan sedikit-sedikit, terus sedikit supaya netesnya nggak sedikit itu ya. Dan ada AC jadi lumayan gitu ya. Sedikit terus untuk muka, untuk 1 gelas untuk wudhu akhirnya nggak habis. Panas airnya. Didinginkan dulu. Ya kalau nggak antri, kalau antri. Nah, kalau antri sebetulnya. Nah, akhirnya ketika mandi, sudah pakai sabun yang penting mandi. Ternyata ditaruh di muka itu sudah kayaknya bersih dan keset. Gitu. Nah, tapi kalau kita di sini nggak pakai sabun, tambah rasanya tambah nggak enak kabeh, mendingan nggak usah mandi daripada disiram nggak pakai sabun. Rasanya kayak gitu kalau kita di sini gitu ya. Nah, tapi kalau di sini udah nggak ada sabun, tetap mandi, digosok pakai
kasa atau pakai kain itu nanti jadi bersih, jadi terasa bersih. Orang yang kok tambah kain nak kabeh, nah itu terus tidak ada sabun, ya udah ambil kain atau ambil kasa dicelupkan di terus digosok, itu nanti terasa bersih. Itu pengalaman itu ya. Kenapa? Karena nggak punya sabun. sedang tidak ada sabun, bukan karena nggak punya sabun itu nggak ada rezeki ya. Alhamdulillah rezeki banyak. Walil asafi fa innal ba'dha yusrifu jiddan fi istimalil ma. Sangat disayangkan. Kenapa? Sekarang ini orang-orang tertentu amat sangat boros dalam menggunakan air. Itu indal ghusli, ketika mandi. Fayaftahu samburu dash bi syiddatin waktan tawilan. Maka shower dinyalakan dengan keras dalam waktu yang sangat lama. Tidak sekedar itu sekarang. Ya. Kolam itu dipenuhi, terus masuk di situ, terus nanti belum sabun, belum, nanti dibilas lagi, itu dibuang penuh satu pipi, satu gitu. Nah, ya betap itu ya. Nah jadi itu orang sekarang kayak gitu ya. Nah meskipun begitu, ya, apabila dia tidak begitu, tidak bersyukur kepada Allah SWT, tapi kalau begitu akhirnya bersyukur kepada Allah dan harta banyak dan tidak mengganggu orang, bisa jadi tetap lebih baik. Misalnya begini, akhirnya umroh di sana sudah yang mahal, terus mandi gak ada betapnya, sampai ke Masjidil Haram tidak enak. Nah, bisa kayak gitu ya. Nah orang kehidupan sehari-harinya modelnya di istana, gitu. Kamar mandinya, ruangan mandinya ini waktu membuat itu 100 juta. Pernah dengar? Nah, saya pernah dengar ada orang buat rumah kamar mandinya satu itu 100 juta. Gitu. Kalau kontraktor besar mungkin lah itu biasa, Ustaz, mungkin gitu ya. Ada apa aja di sana, macam-macam. Dan ternyata di hotel Mekah yang mewah itu ada yang kayak gitu. Ada mandi uap, ada kamar mandi tapi bisa kayak untuk renang. Nah, jadi, lah kalau orang itu mandinya hanya shower biasa, terus akhirnya sholat gak seger blas. Kenapa? Karena hidupnya orang ini kayak begini, gitu. Nah maka bisa jadi itu lebih baik daripada mandi hanya pakai shower tapi akhirnya tidak bersyukur kepada Allah. Nah di zaman yang menggunakan air itu tidak mengganggu orang lain, tidak menjadikan orang lain sulit, gitu. Nah gampangannya itu harta yang melimpah, terus dia gunakan untuk menikmati hartanya dan tidak ada yang terganggu. Tidak ada yang ganggu banyak. Dan orang nggak kesulitan air, orang lain nggak kesulitan air, terus dia menggunakan hartanya dengan boros. Nah itu. Apakah boros itu baik? Bukan. Maksudnya ini dibandingkan dengan akhirnya biasa, terus ibadahnya terganggu. Bisa jadi orang seperti ini akhirnya tetap lebih baik daripada sederhana aja yang di hotel bintang biasa, terus tapi nanti akhirnya tidak bersyukur kepada Allah, ibadahnya jelek. Kenapa? Karena orang itu beda-beda. Nah sekarang itu ada, dan dulu waktu kita belajar terus pembahasan masalah makan gitu. Di zaman sekarang makan yang nasi tahu tempe itu waktu itu nasi tahu tempe 5.000 bahkan kurang, bahkan bisa 4.000. Nah terus ada makan yang 100.000, 20 kali lipat sekali makan. Masuk makan sedikit, makan banyak, sama 100.000. Boleh apa enggak? Orang tertentu bisa boleh, bahkan bagus bagi dia. Ya. Orang tertentu bisa enggak baik tapi enggak sampai dosa. Orang tertentu bisa dosa makan di sini.
dari pembahasan dari sisi harta. Loh kenapa? Karena gitu. Orang yang misal pakai baju biasa harga waktu itu ya, harga 30.000 itu berapa kali makannya sederhana tadi itu? 15 kali. Ya. Kalau makan itu 500 ke 10 kali kan 50.000. 5.000 ya. 5.000 kali 10 50.000 lah ya. Nah kalau makannya tadi itu 4.000 kali sekali 40.000 ya. Jadi 10 kali porsi. Sekarang 25.000 kali 10 berapa? 250. Banyak maju yang 100.000, 150.000 ya. Kan cuma 4 kali porsi makan di warung Padang, depan warung Padang. Masuk warung Padang sekarang terus warung Padang biasa, bukan restoran. Warung Padang biasa, depan kecil ya, terus sama minum teh berapa? 25.000. Nah gitu ya. Nah, kali 5 sudah bisa untuk beli baju. Nah, bajunya harganya berapa waktu itu? 30-40.000. Gitu. Nah, dia sudah biasa pakai baju kayak gitu. Dilihat sudah layak buat dia, dipakai juga nggak kepanasan. Tapi orang tertentu, wah saya nggak bisa sholat pakai baju ini. Kenapa? Nggak enak rasanya. Kenapa? Orang biasanya halus, biasanya dingin, masuk di AC, mobil nggak mau naik bis, maunya naik mobil pribadi yang pakai AC. Nah itu. Nah rezekinya banyak. Nah itu akhirnya bajunya harganya berapa? Harganya 300-400 itu dulu. Sekarang ya yang kayak gitu itu 1 juta gitu. Nah itu, oh itu nggak termasuk boros. Kenapa? Kalau uang bagi dia itu melimpah, maka pengeluaran besar itu tidak boros. Nah, terus sekarang dari segi kadar, dia makannya seberapa? Setengah piring. Ini 2 piring. 2 piring itu tidak boros kalau itu tidak kekenyangan. Jadi orang beda-beda. Orang beda-beda. Nah, jadi ya gitu. Nah. Dan ada orang yang beberapa kali itu ikut nggak makan kan? Nah, kenapa dia waktu makan nggak pernah ikut makan? Nggak bisa nelan. Kenapa bisa nelan? Nggak biasa makan, ada lalat, ada lalat, ada cicak, nggak bisa makan. Ada lalat, ada cicak, itu nggak bisa makan. Nah itu, wah dia itu kalau makan itu di tempat yang gampang. Nah, dan tempat itu harganya mahal. Iya. Makan di situ, makan rawon berapa? 15.000. Di sana 40.000. Enak di situ loh. Iya saya, tapi kan nggak pakai AC. Jadi kan kursinya kan di situ kayu, di sana kan kursinya beda. Ya. Nah, jadi itu berarti tempat itu punya harga. Orang makan di sana bisa jadi haram. Kenapa? Kamu tidak tingkatan makan di situ. Kamu makan di sini sudah enak. Kamu makan di situ, kamu merusak keluarga. Masukanmu berapa? Terus kamu makan di tempat yang kayak gitu. Nah, jadi itu kamu makan yang enak, yang seukuran dengan itu dan bersyukurlah kepada Allah. Abu Hanifah beberapa kali Anda ceritakan itu melihat temannya kok pakaiannya biasa, dikasih pakaian yang bagus karena saudagar, dan yang paling terkenal saudagar pakaian. Ya. Wah Imam, saya punya pakaian bagus-bagus kayak gini. Loh, kok nggak dipakai? Pakailah dan bersyukurlah kepada Allah. Nah, jadi pakaian bagus pakailah dan bersyukurlah kepada Allah. Jangan pakaiannya bagus-bagus disimpan, terus pakaian yang jelek akhirnya tidak bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa? Karena nikmat Allah tidak digunakan. Dan nikmat yang hakiki, nikmat dunia itu adalah yang digunakan, dan nikmat dunia akhirat itu adalah yang digunakan untuk ibadah kepada Allah SWT. Nah, karena itu Rasulullah SAW bersabda itu,
wa malaka min malika illa ma akalta fa afnaita wa albasta fa ablaita wa anfaqta fa amdaita. Apa ada yang jadi milikmu? Semua harta yang kamu punya, apa ada yang jadi milikmu kecuali 3? Tidak ada. Apa 3 itu? Yang kamu makan sehingga hancur, yang kamu gunakan sehingga jadi jelek. Nah, berarti penyusutan nilai itu milikmu. Itu bahasa sekarang penyusutan nilai ya. Dan yang kamu infakkan, dan itulah yang kekal jadi milikmu. Selain itu bukan milikmu, dan itu dimintai pertanggungjawaban semua. Dimintai pertanggungjawaban semua. Karena itu dinikmati dan bersyukur kepada Allah. Adapun menggunakan nikmat itu secara global, pembahasannya juga 3 tingkat. 3 tingkat tidak. Atau orang terhadap nikmat yang ia punya itu 3 macam. Yang pertama adalah orang yang maksudnya orang yang hartanya banyak. Orang yang hartanya banyak, sikapnya terhadap harta itu ada 3 macam secara umum. Orang Islam hartanya banyak. Yang pertama adalah orang yang bakhil. Orang yang bakhil. Apa itu? Hartanya banyak dan pengeluaran meskipun untuk dirinya itu sangat irit. Lah kalau untuk dirinya sangat irit, apalagi untuk orang lain. Ngasih makan orang, loh saya makan aja nggak sampai kayak gitu. Lah kamu nggak punya kok makannya kayak gitu. Malah gitu malah dia. Nah itu. Ini orang yang bakhil. Ibadur Rahman disifati oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau belanja itu enggak boros dan juga enggak sangat iri, tapi seukuran dengan keadaannya. Itu hamba yang baik. Jadi orang yang kaya makannya itu kalau bukan pantangan, enggak sekedar nasi sama tahu sama sambal. Itu makannya orang miskin. Itu loh, maksudnya begitu. Nah, kalau enggak pantangan terus beli udang itu enggak keberatan, bahkan itu gampangannya itu beli 10 kali lipat pun enggak keberatan gitu. Nah, kalau gitu makanlah yang enak dan bersyukurlah kepada Allah. Yang enggak boleh itu yang berlebih-lebihan. Nah, jadi itu. Karena itu hamba Allah yang dicintai oleh Allah itu la yusrifu wa la yaqturu, enggak boros dan juga enggak sangat iri. Orang yang kedua adalah, atau yang lawannya yang paling sempurna itu adalah, tadi kan kaya gitu ya, kaya, irit terus kekayaannya itu disimpan. Itu orang, ini yang dibahas orang Islam yang kaya itu modelnya ada 3 macam. Zakat dikeluarkan, sedekah hampir enggak. Kenapa? Karena dianggapnya itu kan tidak wajib. Untuk dirinya saja sangat iri tuh, apalagi untuk orang lain. Nah akhirnya iri terus banyak disimpan. Nah, yang dibahas orang kaya, orang Islam. Ya, waktunya zakat. Bukan ini orang yang baik. Nah lawannya orang yang paling baik adalah orang yang sederhana, irit hidupnya, tapi selebihnya itu diinfakkan. Wah, rezekinya lancar, rumahnya sederhana, makannya sederhana, kendaraannya sederhana. Masya Allah, gajinya sekian puluh juta, terus giopo, nggak kelihatan nih, mau makannya, pakaiannya, nggak kelihatan, banyak diinfakkan. Nah itu orang yang paling sempurna. Itu model para sahabat. Nah, dan selebih dari itu yang muktasib, orang yang sedang agamanya, rezekinya banyak, yang wajib-wajib zakat ya dipenuhi, kewajiban dipenuhi. Wah ini toko simpanan, sedekah ya sedekah, tapi enggak tergolong orang yang banyak sedekahnya. Makan juga ya ndak iri, tapi juga makanku mahal ya, masya Allah, ndak. Orang kaya tapi hampir ndak pernah makan yang gitu. Jadi misalnya begini, berangkat umroh,
Ngapain kok cuy mahalnya itu loh, cuman sama-sama harinya, sama-sama itu cuman 27 juta, lah itu kok 47 juta. Beda 20 juta tambah dikit untuk 2 orang, tapi orang kaya. Gitu. Ternyata ketika makan di sana, sekali makan itu masuk di restorannya itu daftarnya itu 200 real sekali makan. 200 real itu berapa? Kali 4.000, 80 juta. 800 ribu, 800 sekali makan. Kita sempat diajak itu, subhanallah, kayak gini makannya, gitu. Nah itu. Nah tapi orang-orang yang di situ, loh, kalau kita di sini, Ustaz, itu tinggal melangkah sudah Masjidil Haram. Kalau jalan sana, oh, nanti pulangnya aja sudah, akhirnya butuh istirahat. Ini kita, nah jadi kayak gitu. Nah itu daftar makannya. Ternyata saya di sini cerita bukan kepada orang kaya, cerita kepada teman-teman yang di kantor itu. Loh Ustaz, di Indonesia makan di restoran itu banyak yang 750 1 juta itu banyak sekarang Ustaz. Nah ini sekali makan. Nah jadi kayak gitu. Jadi ternyata kayak gitu ya. Lah, kalau orang itu kaya terus umroh hotelnya 300 meter jalan kaki, 300 meter mesti jalan kaki. Kalau di sana 300 meter itu melihat jalan itu dekat. Ya, 300 meter terus akhirnya orang kaya ngos-ngos terus ngos-ngos kalau ridho seneng pahalanya tambah banyak. Tapi akhirnya banyak istirahat. Ya kalau gitu Bapak umroh yang di depan aja, uang banyak kok umroh di belakang. Loh gitu loh. Jadi itu meskipun 9 hari dan itu betul orang itu merasakan ya. Saya tahu ada orang memang orangnya orang kaya. Itu wakaf bangunan itu dari bapak itu dari bapak itu. Satu bangunan di pondok itu, satu bangunan ini itu bapak itu kepingin bangun sendiri. Kenapa? Mungkin saya kurang cocok dengan model bangun, tak dibangunkan sendiri. Jadi ada gedung yang hadap ke, jadi gedung itu letter U ya, yang satu arah itu dibangun. Nah, itu kalau umroh Ramadan ya, umroh akhir Ramadan. Kalau itikaf itu sekarang itu sekitar 35 sampai 40 juta itu itikaf. Kalau yang pakai kamar di depan gitu, yang sekamar berempat 80 sampai 90 juta sekarang ini. Gitu. Umroh bukan haji loh, umroh gitu. Yang di hotel bintang 5 yang depan ya sofa atau di Zam-Zam yang berbagai tower ya. Nah itu ada yang 84, ada yang 89, 90 juta. Nah jadi ya. Nah bapak ini setiap tahun itu rombongan satu keluarga, duitnya banyak, tidak boros. Loh enggak, kenapa? Kalau enggak di situ malah nanti sering enggak bisa masuk. Kenapa? Terlambat sedikit. Loh kemarin dulu maghrib kurang 1 jam masih bisa masuk. Sekarang sudah enggak bisa. Nanti tanggal 26 malamnya 27. Begitu selesai sholat asar yang kepengen keluar sebentar gitu halaman sudah ditutup. Bukan masjidnya ditutup, halaman sudah ditutup. Kenapa? Sudah penuh. Nah kalau dia hotelnya yang di belakangnya yang depan gitu saja. Nah kalau di depan apalagi view-nya itu halaman Masjidil Haram gitu. Loh, halamannya sudah mau penuh. Bisa-bisa kita nggak bisa masuk ini. Langsung turun masuk. Padahal baru selesai sholat asar. Nah yang itikaf ya di dalam terus. Nah tapi kan tidak semua orang bisa. Dia tidak bisa tidur sama orang-orang. Dan salah satu jamaah itu ada yang nggak bisa tidur. Kan itikaf kan tidurnya di soft sholat gitu ya. Dia nggak bisa tidur. Akhirnya harus pulang ke hotel. Dia banyak di dalam tapi nggak bisa tidur. Orang-orang tidur itu duduk aja. Akhirnya terbang sedikit. Akhirnya pulang ke hotel. Nah jadi, lah orang yang kayak gitu terus duitnya banyak ya. Jangan di belakang, jangan itikaf. Kenapa?
nanti Anda malah tidak bisa ibadah. Nah, jadi itu orang lain-lain ya. Orang lain-lain. Nah, jadi sekarang bangun gedung satu dan tidak hanya satu. Tidak hanya satu. Itu belum yang lain. Di lembaga lain juga dananya keluar banyak. Nah, fayastahliku minal ma'i miqdaron qad yakfi lightisali 20 rajulan. Maka air yang dia habiskan itu cukup untuk mandi 20 orang. Cukup untuk mandi 20 orang. Wa hadza wala syakka min amali syaitan. Ini tidak diragukan, ini perbuatan syaitan. Ya. Paling tidak meskipun kita tidak sampai kayak gitu ya, shower dinyalakan, kalau kita sedang pakai sabun dimatikan, jangan dibiarkan. Jadi shower nyala terus kita di sisinya pakai sabun, itu nggak dimatikan. Ngapain? Nggak usah dimatikan, sudah bayar kok, mau doain, dosa. Dosa. Loh, ada orang-orang yang kayak gitu. Biarin sudah bayar kok. Loh, mubadir. Alasannya hanya sudah bayar. Kamu buang buat setan. Biarkan orang itu dapat untung besar, mereka jualan. Ya. Nah, kamu jangan membantu setan. Nah, itu. Nah. Berikutnya ghuslur ra'si qablal badan. Menyiram kepala sebelum badan. Adapun yang sunnah secara sempurna itu dibahasnya di dalam kitab fikih ya. Jadi mandi apapun yang disyariatkan, mandi syar'i apapun ya, itu pertama mencuci kedua tangan, yang kedua membasuh dua alat di bawah ya, dua lubang bawah, dua alat di bawah itu dibersihkan. Setelah itu wudu seperti wudu untuk sholat. Setelah itu mulai dari kepala ke bawah mendahulukan yang atas, dan jika anggota badan itu double mendahulukan yang kanan. Nah, berarti kaki kiri yang paling akhir. Kenapa? Karena paling bawah dan kiri. Ya. Jadi dari kepala terus ke bawah, kalau double kanan dulu baru kiri. Seperti pundak. Jadi nyabun pundak ya kanan dulu, nyiram pundak kanan dulu baru kiri ya. Nah, adapun apabila badan itu besar, tidak ada riwayat bagian kanan terus bagian kiri. Misalnya apa? Dada atau perut. Oh, dada kanan dulu baru kiri. Enggak, dada itu satu langsung gitu. Nah, bagaimana kalau depan sama punggung tidak ada penjelasan? Nah, depan dulu atau belakang dulu tidak ada. Yang ada itu kalau kanan sama kiri, kanan didulukan sebelum yang kiri. Nah itu. Nah di sini kepala sebelum badan, itu berarti salah satu dari tuntunan tadi itu kan atas dulu sebelum bawah ya. Yani idhafatul ma ala ra'si thalathan, menyiramkan air ke kepala 3 kali, wa ghusluha qabla ghusli baqil badan, dan kepala sebelum badan yang lainnya, liqauli salam amma ana fa'akhudhu bi kaffi thalathan fa asubbu ala ra'si. Adapun saya kalau mandi ngambil dengan tangan saya 3 kali untuk kepala. Nah, jadi 3 air di tangan ini 3 kali untuk kepala. Tsumma afidhu ala sairi jasadi, setelah itu baru ke seluruh anggota badan. Mungkin itu dulu, enggak apa-apa sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau masa ida, kalau yang umum masa ida itu kalau cerai misalnya kan 3 kali masa buruh. Sekarang pernikahan ini karena meninggal. Yang pertama misalnya suaminya meninggal tapi istrinya ini masih belum balik, atau
istrinya belum pernah digauli atau istrinya sudah menopause kan punya masa iddah 3 bulan, yang diberlakukan bagaimana? Apabila ditinggal mati suami, maka masa iddahnya itu salah satu dari dua. Yang pertama adalah sampai melahirkan janinnya. Kalau sudah melahirkan berarti sudah habis masa iddah. Yang kedua adalah 4 bulan 10 hari. Apabila dia tidak melahirkan janin karena enggak hamil, maka 4 bulan 10 hari. Jadi masa iddah ditinggal mati hanya itu, hamil atau enggak hamil. Kalau hamil begitu melahirkan selesai, meskipun setelah suaminya meninggal gitu. Oh, suaminya meninggal gitu ya. Nah, misalnya suaminya itu ditunggu oleh saudaranya di rumah sakit, sempurna dinyatakan meninggal. Akhirnya pulang terus dikasih tahu suamimu akhirnya meninggal, akhirnya keguguran, maka sudah selesai masa iddah. Kenapa? Karena setelah suami meninggal terus melahirkan, meskipun keguguran, maka sudah selesai masa iddah. Nah, jadi itu. Sekarang kalau cerai, sudah suaminya tapi belum pernah dukul atau belum balik dinikahi. Apabila karena dicerai, maka kalau belum pernah digauli, ya, maka tidak ada masa iddah. Nikah, setelah nikah, tapi ini waktunya cuman seminggu, setelah itu ditinggal dulu ke luar negeri, ya gitu ya. Akhirnya nikah. Nah, selama seminggu nggak digauli karena datang bulan. Jadi nikah terus datang bulan nggak digauli. Ditinggal ke luar negeri belum suci. Setelah itu ternyata gitu, ditelepon misalnya anti tolik. Kenapa? Karena di sana kepingin nikah sama yang di sana akhirnya. Nah, terus akhirnya pulang. Boleh apa enggak rujuk? Enggak. Kenapa? Karena belum digauli. Allah SWT berfirman, wa idza talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha. Apabila kalian mencerai istri kalian sebelum kalian gauli, maka tidak ada masa iddah yang menjadi kewajiban mereka harus menunggu. Nah, jadi tidak ada iddahnya. Kenapa? Karena belum digauli, baik dia gadis maupun janda. Nah, itu. Bagaimana kalau dia masih kecil? Apabila sudah digauli dan dia belum haid, maka masa iddahnya 3 bulan. Begitu juga apabila menopause, tidak datang bulan. Kenapa? Usianya sudah, misalnya sudah 50 tahun sudah nggak datang bulan. Mulai kapan? Dari 2 tahun yang lalu sudah nggak datang bulan. Asalnya datang bulan lancar setelah mendekati umur 48 misalnya ya. Nah, umur 46, 47, 48 itu sudah tidak normal. Kadang 3 bulan datang bulan, kadang 1 bulan setengah, kadang 5 bulan. Setelah umur 48 tidak pernah datang bulan lagi. Setelah itu sekarang sudah 2 tahun, umur 50 tahun, wah sudah 2 tahun nggak datang bulan. Terus umur 51 dicerai sama suaminya, misalnya sekedar sentuh, anti tolik. Nah itu. Nah, masa iddahnya karena tidak datang bulan maka 3 bulan. Wallah, Allah berfirman, wallahi ya'isna minal mahidi, dan orang-orang yang sudah berhenti haid. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum, dari istri-istri kalian. Orang-orang yang sudah berhenti haid dari istri-istri kalian. In irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur. Kalau kalian tidak mantap untuk dijadikan istri lagi, akhirnya kalian pisah,
kalian bisa, maka gitu, mereka wajib menunggu salah satu asyur. Wallahi lam yahidna, dan juga wanita-wanita yang belum haid. Belum haid maksudnya adalah masih kecil. Misalnya seperti di antara sahabat menikah dengan wanita umur 6 tahun, umur 7 tahun, belum haid, tidak. Nah maka kalau dicerai belum haid, maka masa iddahnya 3 bulan. 3 bulan dari jatuhnya talak. Nah, apabila masih haid meskipun tidak normal, haidnya sudah nggak normal terus dicerai, nggak normal gimana? Dulu sih setiap bulan lancar, setelah itu akhir-akhir ini kadang 2 bulan, kadang 6 bulan, kadang 7 bulan. Tapi masih cuman ya nggak jelas. Meskipun sudah nggak jelas, maka apabila tidak hamil dicerai 3 kuruk. 3 kali suci dari haid. 3 kali suci dari haid. Dan alhamdulillah masa iddah itu semuanya di Quran. Masa iddah semuanya di Quran. Jadi itu Quran, kamu tinggal baca sudah kamu. Nah, jadi gitu. Nah, ada surat Al-Baqarah, ada surat An-Nisa. Nah, nanti kalau ada, sekarang zamannya internet, tinggal masa iddah keluar semua. Gitu. Dulu masa iddah itu cari yang gampang itu di fihris atau di daftar isi. Gimana sih cara nyari supaya buku yang berjilid-jilid itu supaya gampang? Ya daftar isinya. Sekarang Masya Allah gitu ya, zaman sekarang itu klik satu kata, enter sudah keluar. Browsing ya. Itu tadi kan kita harus hemat air dalam hal wudhu. Itu juga bermakna, atau kita bisa bilang hikmah juga terhadap kehidupan kita sehari-hari. Seperti misalnya nyuci, kemudian juga harus berhemat. Kemudian juga misalnya kita nyiram tanaman di luar dengan boros, itu juga tidak boleh boros. Cuci piring. Iya, jadi menggunakan air dalam segala urusan tidak boleh boros. Menggunakan air dalam segala urusan tidak boleh boros. Dan patokan boros itu tidak satu. Karena itu orang yang nyuci pakaian pakai mesin itu airnya lebih irit daripada mencuci pakai tangan pada pakaian-pakaian tertentu yang jumlahnya sama. Kenapa? Karena sabun cuci itu kalau pakai mesin cuci setelah disabun dikeringkan itu hampir habis. Tapi kalau pakai tangan 4 kali 5 kali bak itu masih murul terus gitu loh. Tambah pemborosan air. Karena itu Anda bisa enggak? Loh ini masih diucuk masih murul. Sudah diperes, masukkan air yang baru masih murul. Loh kan itu ya. Tapi kalau pakai mesin sabun dikering, kalau mesin misalnya yang gampang melihatnya ya, mesin yang 2 pintu. Setelah sabun dipindah ke pengering, nanti kering tapi belum dibilas. Dibilas sekali, dikeringkan sudah keset ya. Nah, kenapa kok cukup sekali? Ya karena yang sabun tadi itu sudah hampir habis semuanya, tinggal sisa-sisanya. Nah, karena itu akhirnya kalau jumlah pakaian itu sama, mesin cuci itu akhirnya menjadi sedikit. Sekarang kalau kita tidak bisa mandi pakai gayung dengan air yang irit, pakai shower bisa irit. Tapi showernya yang ambyarnya kecil-kecil terus merata gitu ya, itu bisa irit. Gitu. Punya niat irit, tapi kalau pakai gayung tidak bisa, gitu ya. Nah, pakai shower bisa irit. Kenapa? Kalau pakai shower, satu gayung ukurannya itu yang showernya lembut gitu ya, itu bisa cukup untuk di awal semuanya. Akhirnya pembukanya itu hanya kurang lebih 1 kayu. Nah itu, terus disabun. Nanti setelah disabun, apalagi yang keramas sama sabunnya sendiri-sendiri. Keramas dulu baru dibilas. Setelah itu sabun dulu baru dibilas. Nah, tidak cukup 1 shot. Nah, wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.